Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rani Pradana akan menjelaskan tentang manajemen law firm atau kantor hukum. Pembahasan mengenai manajemen kantor hukum sebelumnya sesuatu yang dianggap tabu di Indonesia. Pada umumnya, sebagian advokat yang memiliki kantor advokat umumnya tidak ingin rahasia dapurnya diketahui oleh orang lain, khususnya advokat lain sebagai kompetitor. Padahal pembahasan ini sangat penting dalam rangka profesionalisme advokat itu sendiri, bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan dan mendirikan kantornya. Dan dirasakan sangat penting sekali dalam manajemen kantor hukum karena para advokat sangat terasa sekali ketika menghadapi krisis global antara pendapatan dan pengeluaran. Kadang-kadang dirasakan tidak sebanding, bahkan kurang atau merugi dengan manajemen yang kurang baik dari segi finansial semata, tetapi lebih tertuju pada peningkatan sumber daya yang berkualitas. Maka dalam hal ini yang perlu kita perhatikan bahwa prinsip-prinsip organisasi dan manajemen perlu diperhatikan. Menurut pendapat Bukhari Zainun, antara lain, kebijaksanaan yang menjadi tujuan organisasi sudah harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, bahwa semua pekerjaan sudah harus diperinci, direncanakan, serta diatur secara sistematif. Bahwa tugas, kewajiban, dan tanggung jawab para anggota harus diperinci secara jelas-jelasnya. Pemberian tugas dan kewajiban harus pula disertai wewenang yang seimbang. Perlu adanya struktur organisasi dalam bentuk gambar dan bagan-bagan, serta hubungan-hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Adanya pemimpin organisasi atau bagian organisasi yang memenuhi syarat kecakapan yang sesuai. Kegiatan organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan, dan situasi. Dan juga diperlukan adanya kesatuan komando sebagai kesatuan pimpinan untuk dibuat sebagai pedoman bagi para bawahannya. Dalam konteks kantor hukum atau law firm, para partner mungkin memiliki anggapan bahwa kantor hukumnya memiliki sejumlah lawyer yang merupakan lulusan universitas yang ternama dan mampu menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan baik. Anggapan ini sebenarnya kurang benar, maka makin banyaknya kompetitor dari masing-masing lawyer. Persoalan mutu sebenarnya sangat relevan bagi dunia praktek pemberian jasa hukum, karena pada dasarnya klien kita semakin lebih efektif untuk memilih advokat untuk menangani perkaranya yang dianggap dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan klien. Kantor hukum harus peduli dengan persoalan jasa hukum yang diberikan dengan kualitas mutu yang baik dan mau melakukan berbagai upaya terencana untuk mewujudkan pelayanan jasa hukum yang bermutu tinggi. Karena kantor yang tidak mau melakukan upaya-upaya peningkatan mutu jasa pelayanan hukum yang diberikan mereka akan tertinggal dari kantor hukum lainnya. Untuk mengelola suatu law firm adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena lawyer adalah profesional yang dididik untuk menjadi pandai dan mandiri. Mereka adalah profesional yang diharapkan mampu untuk menjadi problem solving dari berbagai macam kasus yang ditanginya. Banyak hal tentunya yang ingin diraih untuk peningkatan visi dan misi yang dapat diraih oleh kantor hukum atau law firm tersebut. Kualitas seorang advokat ditentukan juga oleh dirinya sendiri, yaitu kepribadian, kesungguhan, kerja keras, dan nalar dan kemampuan intelektual advokat itu sendiri. Bahwa diakui atau tidak, manajemen kantor adalah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya sebuah kantor hukum, karena paling tidak sebuah kantor hukum yang baik diperlukan atau dibutuhkan orang-orang yang mampu mengelola kantor hukum agar dapat berjalan dengan baik, dan dibutuhkan seorang leader yang mumpuni sehingga klien dapat merasakan jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Wajib hukumnya bagi sebuah kantor hukum untuk menghasilkan jasa layanan hukum yang bagus, excellent, tepat waktu, dan valid sesuai dengan masalah yang ditanyakan klien. Atas dasar itu, kantor hukum juga bertindak sebagai pemberi jasa hukum profesional berdasarkan standar profesi kode etik yang berlaku. Ruang lingkup manajemen yaitu ada manajer fungsional. Fungsional manajer adalah manajer yang memiliki keahlian dalam satu bidang, misalnya pemasaran, keuangan, operasi, dan lain-lain. Rentang aktivitas manajer fungsional lebih terbatas atau lebih sempit. Yang kedua ada manajer umum atau general manager. Adalah rentang aktivitas manajer yang umum atau lebih luas. Ia memiliki beberapa keahlian khusus dari segi level. Biasanya manajer umum memimpin beberapa manajer fungsional. Di sini ada kendala-kendala yang muncul berdirinya kantor advokat tidak sesuai yang diharapkan.
ada 3 hal: kantor hukum baru atau kantor hukum muda. Hal ini penting sekali karena kalau kantor hukum kita muda, kecil kemungkinan bagi kantor kita terpilih untuk dipilih oleh klien, tetapi tidak boleh kecil hati karena rezeki itu ada di tangan Tuhan dan kita tidak boleh pesimis. Yang kedua, ada kantor hukum yang sudah dewasa. Biasanya kantor hukum yang sudah punya nama, di situ biasanya mereka tidak memilih dan mencari klien, namun dia dipilih. Manajemen mempunyai banyak fungsi yang berbeda, namun perbedaan tidaklah terlalu dengan yang lainnya. Bentuk dari fungsi-fungsi tersebut ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan administrasi tersebut, walaupun tetap mengacu pada prinsip-prinsip manajemen. Tiap kantor hukum membutuhkan fungsi tersebut di atas sesuai dengan sifat hubungan dengan klien, dengan bidang praktek hukum yang digelutinya, serta kapasitas dari personel dan manajemen. Fungsi manajemen itu sederhana dalam 4 aspek, antara lain: 1. Perencanaan. Fungsi awal manajemen adalah perencanaan yang menjadi pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Perorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang atau pegawai dan penentuan para pegawai. 3. Pengarahan adalah fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberi perintah. Fungsi ini dapat menghindari penyimpangan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk meneliti pengembangan aktivitas yang telah perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atau penyimpangannya terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.